baru-baru ini juga viral nih terkait dengan berita ya. Berita, ada satu peristiwa berita di mana terjadi di bioskop ya. Di bioskop itu dengan judul ya yang luar biasa menurut saya, bolehkah merekam beberapa detik adegan film bioskop ya. Nah ini juga rame nih, bahkan terjadi keributan nih antara petugas bioskop dengan si penonton, dimana sampai pada akhirnya katanya si pelaku merasa tidak dituduhkan oleh si pengelola dan bahkan meludah katanya. Dan ini sempat seru. Nah sebetulnya kalau kita melihat dari peristiwa ini, kejadian ini, saya sedikit menggelitik sebenarnya kalau kita membandingkan peristiwa dengan dunia kesehatan, di mana satu peristiwa kita lagi melakukan satu tindakan misalnya di UGD atau di ruangan, ada satu pihak keluarga yang memoto. Ini kan gimana ya, tentu akan menjadi risih kita juga ya sebetulnya, walaupun itu dikonsumsi sendiri ya. Mestinya minta izin sebetulnya. Pada kasus di bioskop ini sebetulnya juga semua penonton diperingatkan sebelum perputaran film ini ya. Kita lihat peristiwa ini ya, sampai pada akhirnya keributan ya. Oke, perhatikan. Pada intinya bahwa penyidik itu sudah mulai bekerja dari awal bulan November dan dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi ya, dan kan ada tahapan-tahapan, ada SOP yang harus dilakukan oleh penyidik. SOP dalam tahap penyelidikan itu apa? Tahap penyidikan itu apa? Itu kan a few moments later. Nah, saya kira ini penting ya teman-teman ya. Saya coba bacakan sedikit di berita kompas.com. Ketua Gabungan Pengelola Bioskop seluruh Indonesia ya, GAPBSI, menegaskan penonton dilarang mengaktifkan ponsel selama film berlangsung di bioskop ya, apalagi melakukan perekaman apapun alasannya. Bioskop sudah memberikan peringatan untuk hal itu yang cukup masif lewat slide film sebelum pertunjukan film dimulai. Artinya kan peringatan sudah di depan sebelum film inti dimulai. Ini penting. Nah, kenapa sebagai tujuan itu? Bisa saja direkam lalu digandakan film itu ya. Saya kira ini menjadi penting karena memang kalau alasannya dari sini katanya pertama dia mengganggu penonton yang lain, dan untuk menekan film-film yang beredar bajakan di luar ya. Ya meskipun ini memang dampaknya memang menurut si penonton enggak terlalu, tetapi bagi si pengelola ini menjadi rugi ketika itu direkam lalu disebarkan sehingga penonton tidak ada yang datang, dan itu sudah bisa dipastikan. Nah ini kita bicara etika, menurut saya bicara etika lagi. Nah jadi yang seperti saya katakan di awal bahwa seringkali kita terjadi di dunia kesehatan juga ya. Ketika kita melakukan tindakan ya, kita melakukan satu perasat atau tindakan-tindakan yang berhubungan dengan pasien, kita dipoto ya. Kan privasi kita untuk melakukan tindakan seolah-olah kita nggak pede ya, sehingga kita diawasi ya, sehingga kita kikuk, dan ini bahaya menurut saya. Sehingga memang ketika rambu-rambu di rumah sakit pun dilarang mengambil foto tanpa seizin ya, itu sudah dilakukan. Lagi-lagi ketika ada pihak-pihak yang memang ingin mencoba mengabadikan dan sebagainya ya, tentu akan menjadi satu dampak yang
kurang nyaman ketika seorang nakes melakukan tindakan keperawatan misalnya, ya, kita difoto, diawasi dan sebagainya. Nah ini sebetulnya hampir mirip dengan peristiwa yang ini. Nah, bahkan memang di video yang viral ini ya luar biasa ketika si penonton merasa bahwa tidak ada aturannya, kok saya cuman memotong sedikit dan untuk konsumsi pribadi. Saya kira ini juga menjadi penting bagi di dunia kesehatan ya, dan ini harus diedukasikan kepada masyarakat dan kepada pasien dan keluarga pasien supaya memang saling memahami, saling menjaga ya, bagaimana seorang perawat nakes melakukan tindakan merasa nyaman, aman, merasa enak, bahwa dengan keluarga juga enak, sehingga kita juga ada semacam saling kepercayaan, saling memberikan satu harmonisasi ya. Nah, ini penting teman-teman ya, sangat mungkin ini bisa terjadi kepada dunia kesehatan. Memang ini menjadi contoh yang sangat bagus menurut saya hal ini. Oke teman-teman, tetap semangat dan jangan kendor untuk melakukan tindakan perawatan.